tikus ini kan punya otorita, punya ketuanya. Jadi si pengikutnya itu terorganisir itu Bu ya? Ya terorganisir itu. Oh gitu, mereka seperti memahami gitu ya? Seperti rayap, semut mereka kan ada ratunya gitu kan. Gitu. Ya ada semut pekerja, udah ada semut tentara istilahnya. Nah si tikus juga ada ketuanya. Dan otorita nih kalau di sini tikusnya yang mana nih yang ini. Nah ini tuh mereka punya perilaku kalau makanan dibawain tuh ke ketuanya. Nanti makannya bareng. Saya pikir partai saja yang berkoalisi gitu ya. Jangan-jangan partai belajar dari tikus. Iya kayaknya gitu. Jadi besar sekali gitu ya. Ada ratunya, ada rajanya gitu ya. Politik Indonesia banget ya. Iya. Berarti kita tuh belajar kali ya dari. Iya bisa jadi penodaan hama dong Bu kita ya. Oh berarti Ibu termasuk pakarnya nih dalam membasmi rayap ya? Iya expert termasuk hama gitu. Ya, hama betul, termasuk yang makan uang ya Bu ya? Makan uang ya. Bu, ada obatnya enggak ya untuk hama yang makan anggaran negara? Bisa diberantas. Oh bisa diberantas ya? Kalau hama ada pestisida, kalau ini ada KPK. Nah gitu ada ya. KPK hama, oke. The Founder. Jumpa lagi di The Founders. Saya kedatangan tamu yang luar biasa ini, keahliannya unik gitu ya. Jarang saya dengar malah. Beliau adalah ahli hama atau pest expert gitu ya. Sengaja kami datangkan karena baru-baru ini saya melihat berita. Nah ini menggemparkan beritanya. Langsung kita tanya aja dan sambut dulu ya Bu Dr. Sri Yusmalinar. Apa kabar ya. Bu Dokter? Baik Pak. Baik, alhamdulillah saya juga baik gitu ya. Cuman kemarin dengar berita kok agak deg-degan nih. Katanya ada janda pirang, yang menyerang bawang merah. Itu apa maksudnya Bu? Boleh dijelaskan Bu? Ya, jadi di Indonesia itu kan ada sentra-sentra juga untuk petani bawang ya. Nah di kita itu kan cuaca kadang panas gitu ya, kering. Nah ini untuk hama yang menyerang daun dari bawang ini memang namanya thrips ini bisa populasinya meledak, berarti populasinya tinggi. Nah serangan si hama thrips ini dia akan membuat si daunnya itu mengering jadi seperti pirang, makanya disebut janda pirang bahasa lokalnya. Gitu, jadi bukan janda betulan ya Bu ya? Itu pirangnya mungkin ya. Oh pirangnya, jadi nama hamanya juga bukan janda pirang. Tapi tips tadi ya? Thrips. Oh menyebabkan daun kering gitu ya. Pirang seperti pirang akhirnya dibilang seperti itu. Ya betul. Oh gitu. Karena dia akan si hama itu menusuk dan mengambil cairan di daun. Jadinya gak bisa fotosintesis kan. Nah jadinya kering, menguning. Nah menguning ini pirang, mungkin disebut janda pirang. Oh gitu. Nah kalau bicara hama sebenarnya ada berapa jenis hama sih Bu? Atau jenis-jenisnya juga nama-namanya, nama mungkin banyak ya Bu, tapi jenisnya itu di hama apa aja Bu? Ya, jadi sebetulnya hama itu kan kita taunya hama pertanian ya. Hama pertanian. Padahal hama itu ada juga hama gudang, jadi hama yang menyerang pada saat penyimpanan hasil pertanian. Oh gitu. Ya, ada hama juga peternakan yang menyerang sapi seperti lalat, jenis-jenis lalat ya. Dan juga lalat yang menghisap darah hewan dan itu mengganggu produktivitas juga. Dan hama permukiman. Jadi hama-hama yang ada di perkotaan seperti kecoa, nyamuk, tikus mungkin lalat, tikus gitu. Okay. Nah jatuhnya kalau di rumah mungkin gak apa-apa lah ada kecoa jalan-jalan. Tapi kalau di tempat bisnis kan itu akan nurunin reputasi. Oh gitu, iya gitu. Iya Jadi betul. memang ada hama tuh banyak. Makanya kita biasanya orang umum taunya pertanian. Padahal sekarang hama sudah juga mengganggu untuk sektor bisnis. Iya, saya pikir tadinya hama itu hanya yang mengganggu tanaman atau tumbuhan hidup. Oh ternyata macam-macam ya. Iya. Walaupun dia tidak mengganggu tumbuhan hidup gitu ya, adanya di perkotaan, tetap kita sebut hama ya Bu ya. Jadi sebetulnya Pak Dede, hama itu adalah organisme yang merugikan manusia. Oh oke. Karena dia kan aspek ekonominya keganggu, kesehatan dan kenyamanan. Misalnya kita ada semut kan nggak nyaman ya. Atau misalnya ada kecoa kan, walaupun satu di tempat bisnis, restoran atau hotel, mereka nggak nyaman gitu. Oh jadi selama kita merasa terganggu itu hama ya Bu ya? Ya karena definisi gitu. Hama itu merugikan dari sudut pandang manusia atau kita. Kalau jenis makhluk hidupnya
misalkan saya terganggu oleh seseorang disebut hama kan nggak gitu ya Bu ya. Ada nggak kategori atau jenis makhluk hidup apa yang boleh dikategorikan ini mengganggu dan itu hama gitu kan? Nggak bisa dong kalau orang atau siapa gitu ya disebut hama gitu. Iya. Jadi kalau hama itu kan tadi organisme boleh lebih dekat di organisme yang mengganggu gitu ya. Nah itu ada dari jenis serangga kayak nyamuk, lalat gitu kan, kecoa. Serangga satu. Yes. Lalu ada dari hewan, misalnya tadi tikus. Bahkan kucing pun bisa sebut hama kalau di hotel berkeliaran dan liar. Oh gitu ya. Kan dan dia udah mengganggu kan. Iya. Ya, dan ada juga dari jamur, bakteri yang nanti ke penyakit tanaman. Jadi organisme itu yang kita bisa pandang sebagai hama, manakala kehadirannya tidak diinginkan oleh kita gitu, oleh manusia itu sendiri. Gitu. Intinya itu adalah binatang atau hewan gitu ya, yang merugikan, merasa mengganggu kita ya. Tidak harus mengganggu tanaman, tapi kita manusia sudah merasa terganggu, itu disebut hama ya Bu ya. Ya, apalagi kan kita jumlah populasi kita manusia itu kan banyak di kota ya. Nah, semakin banyak manusia beraktivitas, hama itu kan datangnya dari 3 hal. Mereka datang karena ada 3 faktor. Ada makanan, ada air, sama ada tempat perlindungan. Nah, di lingkungan permukiman termasuk di sektor-sektor bisnis kan tiga-tiganya ada. Kayak makanan, air, dan tempat perlindungan untuk ngumpet gitu ya, shelternya. Gitu. Oh gitu. Karena hama tuh butuhnya ngumpet gitu. Jadi kalau kita lihat kecoa jalan-jalan, itu artinya populasinya banyak. Oh gitu, populasinya banyak itu gitu. indikator. Oh indikatornya. Karena gitu. nature-nya dia bersembunyi. Oh gitu. Oke. Ibu sempat sampaikan tadi termasuk gudang ya Bu ya. Saya ingat satu berita viral beberapa tahun yang lalu nih terkait dengan skincare kalau nggak salah. Saya nggak sebutkan nama skincare-nya gitu, tapi ada yang berseteru di sana terkait skincare tersebut, ada berselisih. Itu skincare-nya, nah kebetulan skincare juga sedang heboh sekarang ya, mafia skincare. Nah, tapi kita bawa ke isu hama nih gitu ya. Karena tadi disebutkan ada binatang yang mengganggu, itu di skincare katanya ada belatungnya. Berarti belatung hama dong Bu ya di skincare. Atau gimana Bu? Ya, jadi kalau belatung sendiri kan itu fase kehidupan dari siklusnya serangga ya. Misalnya lalat itu dari telur, lalu larva garis miring belatung, lalu pupa, lalu dewasanya gitu. Nah kalau di kasus skincare nampaknya itu misinformasi Pak Dede. Kenapa? Karena nggak mungkin rasanya ada belatung berkembang biak di sana, kecuali kecuali ada hewan mati yang ke sana gitu. Dan itu nggak mungkin hidup jadi larva atau belatung nggak mungkin. Gitu. Nah mungkin kalau misalnya pas ketemu kasusnya bisa saja dalam tempat pengemasannya, misalnya kardusnya. Kardusnya. Ya karena kalau kardus ada hamanya, rayap, karena rayap mengejar selulosa kan. Selulosa itu di kardus itu. Jadi pasti dimakanin. Tapi untuk rayap tuh sekali lagi bukan rayap mendatangi kita, tapi kita tuh mendatangi di mana rayap berada. Jadi bisa jadi kita memang sudah menempati area yang banyak rayap. Oh jadi kita tidak mungkin di satu tempat yang gak ada rayapnya tiba-tiba rayap datang, enggak gitu ya? Gak mungkin, gitu. Kita yang datang gitu. Karena rayap itu kan nature-nya kalau di alam dia dekomposer ya, bagus untuk nguraiin. Tapi kalau jatuhnya di permukiman, rayap itu akan merusak struktur rumah, jadi banyak rayapnya. Terus barang-barang, pokoknya selulosa termasuk uang juga bisa dimakan sama rayap. Uang termasuk ya? Iya, karena ada zat selulosa itu kan. Oh berarti Ibu termasuk pakarnya nih dalam membasmi rayap ya? Iya, expert termasuk hama gitu. Ya, hama betul, termasuk yang makan uang ya Bu ya? Makan uang ya. Bu, ada obatnya nggak ya untuk hama yang makan anggaran negara? Bisa diberantas. Bisa diberantas ya? Kalau hama ada pestisida, kalau ini ada ada KPK. Nah, gitu ada KPK. Oke, kita agak keluar dikit konteksnya nih. Kembali lagi tadi ke skincare, ternyata di kardusnya ya. Di kardusnya. Nah, kalau bicara zaman sekarang, itu kan bisnis online ya Bu ya. Banyak barang yang kalaupun tidak ada kardusnya, kemudian di package oleh kardus, dikirimkan kan, shipping gitu ya ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri, dari luar negeri ke Indonesia. Nih bagi pengusaha-pengusaha nih yang bergerak di bisnis online, baik itu memproduksi barang kemudian dikirimkan secara online, atau memang packaging itu dalam bentuk kardus gitu ya. Bagaimana Ibu punya solusi nggak untuk mereka? Karena mungkin mereka nggak tahu nih, gudang yang saya sewa atau yang saya buat itu tadinya bekas sawah sehingga itu adalah areanya rayap. Bisa diatasi nggak hal tersebut Bu? Iya betul. Jadi memang kami
sering memberikan edukasi-edukasi kepada para pemilik gudang atau para pembisnis ekspor impor untuk selalu aware dari awal bagaimana barang itu masuk harus diinspeksi, ada sampel-sampel yang terkontaminasi hama jangan dimasukin dulu, dikarantina. Lalu dari proses di gudang itu sendiri bagaimana jarak antara dinding dengan bendanya. Karena hama gudang itu ada yang dia makan dari dalam bahan makanan. Misalnya kita lihat nih si bijinya utuh, pas kita buka ternyata udah ada larva, udah ada belatung di situ. Atau memang kelihatan kayak kumbang beras misalnya kan, kelihatan. Nah jadi hama-hama itu tuh siap mengancam sebetulnya di hama gudang. Nah kita itu sering banyak kasus kirim barang ke luar negeri saat disampling ada hama, maka di-reject-kan, kebayang ruginya berapa. Ruginya luar biasa ya, ongkos kirimnya, ya, belum lagi produknya harus di-return. Ya, jadi kami sering melakukan edukasi kepada para pemilik bisnis yang memang ada step untuk penyimpanan di gudang. Oh gitu. Ya. Nah, kebanyakan customer ibu itu di bisnis apa sih? Boleh diceritakan? Iya. Nah, jadi untuk hama ini kan sebetulnya merambah ke semua sektor. Nah, kami itu concern bagaimana memberikan edukasi kepada business owner untuk aware para karyawannya mengatasi hama itu dari sejak awal, pencegahan. Jadi kalau bisnis hospitality misalnya hotel, restoran, kafe, mereka tuh kan rentan banget ya tentang hama ini. Kenapa? Karena emang mereka nyiapin makanan, bisnisnya nyiapin minuman dan banyak barang-barang kan sebagai tidur juga di sana. Ya, tidur juga di sana. Gedung ya gitu. Iya betul-betul. Nah jadi memang rawan terhadap hama. Nah biasanya para pemilik bisnis panggil pest control. Padahal pest control itu tujuan utamanya adalah membunuh hama. Nah sedangkan kita kan pengen bagaimana para business owner punya awareness tentang pest management, ngelola hama. Jangan sampai datang nih, jangan sampai berkembang biak nih, soalnya nanti biayanya besar. Dan kalau investasinya sudah parah kan sayang ya, pengendaliannya nggak mudah, biaya tinggi dan operasional pasti terganggu. Dan di dunia hospitality, bisnis hospitality kan reputasi nomor satu ya. Jadi kalau misalnya diviralin nih restoran A ada kecoa gitu ya, udah pasti drop. Nah kayak gitu ya. Nah ini concernnya kepada para pemilik bisnis gitu. Di sektor mana aja, di hama gudang, di gudang pasti dia akan muncul gitu. Di laundry, bisnis laundry, pakaian bisa aja dia ada kecoa di mesin-mesinnya. Nah seperti itu. Jadi kita buka awareness itu. Karena biasanya orang petani gitu, padahal ini hamanya ada di tempat tinggal kita. Iya, jadi hama itu memang sekarang udah multisektor ya, tidak hanya pertanian aja gitu ya. Soalnya kemarin saya melihat 2 berita malah baru-baru ini di bulan Oktober dan akhir September tuh bahwa ada satu tamu hotel yang komplain katanya digigit serangga di hotel tersebut sampai luka permanen. Ada juga di di Airlines gitu ya. Di sana sama gitu kan, ada serangga juga. Itu kan berarti yang seperti Ibu sampaikan ya, bahwa pest control itu adalah untuk kuratif gitu ya, kuratif, untuk membasmi. Tapi Ibu masuknya justru di prevention. Ya. Jadi tidak cukup ya, hanya mempercayakan oke deh kita sewa pest control kontrak setahun nih untuk mengatasi setiap gangguan hama, berarti nggak cukup ya? Nggak cukup. Kenapa? Karena memang ada 3 hal yang harus dilakukan kalau kita mengendalikan hama. Ada prevention, lalu ada treatment, lalu ada monitoring. Nah, pest control akan masuk di step treatment saja. Dan mereka pasti bawa bahan kimia, gitu kan, pestisida untuk ngebunuh. Karena judulnya pest control, membasmi hama. Nah, sedangkan yang kita perlu adalah di pencegahan. Jadi kalau misalnya di mana sih akses masuk hama ada lubang-lubang ya, berarti bagian maintenance kan gitu. Yang kerja. Lalu sanitasi, kan nggak mungkin pest control suruh sapu-sapu atau ngebersihin. Cuman kayak naruh obat aja gitu. Semprot selesai pulang gitu ya. Betul. Dan monitoring harus dipantau terus. Kayak kita ngelandin tikus, nggak bisa sekali, harus umur-umur. Karena tikus akan datang lagi karena kita ada makanan kan. Kalau kita panggil pest control setiap waktu ya rugi secara biaya kan. Nah kalau orang-orang di perusahaan itu karyawan sudah diberikan awareness, knowledge-nya sudah jadi rutinitas bagaimana ngecek gitu. Gitu. Nah Bu boleh memberikan satu atau beberapa hal nggak sebetulnya akhirnya apa yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, katakanlah hotel, setelah Ibu dampingi nih. Jadi karyawannya itu apa yang mereka boleh lakukan atau tidak nih untuk
mencegah itu sehingga kita dapat gambaran nih, oh ternyata memang itu hal yang penting harus kita lakukan Iya. sebelum hama datang. Gimana, Bu? Betul. Contohnya Nah, apa? jadi kalau misalnya kita di memanage hama nih di suatu bisnis misalnya hotel, kan di situ pasti ada bagian maintenance, bagian sanitasi. Nah, kita bentuk tim di situ, nggak usah buka loker khusus. gitu. Nah, di situ diberi knowledge gimana nih tanda-tanda hama. Ini tuh ada tanda tikus tuh gimana? Kan diberi knowledge dulu ya. Oh, itu ada masing-masing Ada. jenis hama tuh ada Oh, banyak tanda-tanda. banget. Oke. Karena nature-nya berbeda-beda. Perilakunya nyamuk yang penyebab DBD beda dengan penyebab kuleks. Misalnya Aedes, dia hidup aktifnya siang hari. Ada yang di malam hari. Oh, gitu. Misalnya memberantas tikus jangan siang, orang dia tidur. Berarti malam karena dia hewan malam. Jadi biologi hamanya harus dipelajari dulu. Nah, seperti itu. Jadi itu apakah bisa tanpa sekolah? Bisa kok. Nah, jadi kita buat sedikit demi sedikit awareness itu dibangun. Oke, jadi ke seluruh karyawan ya. Jadi semua bertanggung jawab gitu ya terhadap area masing-masing gitu ya. Jadi saya pernah punya pengalaman melakukan konsultasi di area pabrik, di area pengolahan minyak dan gas waktu itu. Nah, itu kan suatu kawasan ya. Orang nggak boleh pulang sama 3-6 bulan. Mereka hidup di sana Ya, kan. di sana Nah, terus. mereka ya behaviornya ada yang buang sampah sembarangan gitu kan. Dari situ hamanya banyak karena pas kita cek ada kehidupan di sana yang harus diatur. Pengelolaan sampah, karena lalat itu datang kalau ada bau menusukkan. Nah, jadi hal-hal tersebut kan pest control rasanya tidak akan terlalu berani memberikan arahan. Oh, ini harusnya begini gitu kan. Pasti dengan konsultan hama setidaknya memberikan awareness kepada pengelola kawasan sebetulnya. Nah, jadi memang ini yang pengen dibangun sebetulnya. Semua mesti tanggung jawab nih dengan adanya hama. Apalagi para pembisnis sayang ya, udah modalnya udah banyak gitu. Taunya reputasi turun karena ada hama yang nggak dikenali dari awal. Iya, gitu. Hospitality itu luar biasa tuh. Itu begitu viral itu udah nggak bakalan ada lagi. Iya, betul. Jadi bintang hotel 5 pun nggak ada jaminan nggak ada kutu busuk. Makanya ya tadi di berita ya contohnya ya, nanti kita gitu. kutip di ini beritanya itu juga sama gitu ya. Orang jadinya jangan-jangan saya pernah nginep di sana gitu, ada hama, apalagi sampai menimbulkan luka yang permanen gitu ya. Gitu. Sebetulnya kalau secara normal itu dia lukanya paling gatel. Tapi kalau ada orang yang sensitif dan ada infeksi sekunder, digaruk terus, ya udah bisa permanen ya. Responnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia apalagi tiap hari di istilahnya digigit terus sama kutu busuk, iyalah lama-kelamaan demikian. Nah, ini sebetulnya kutu busuk merajalela tuh di Amerika. Kalau di kita itu sampai tahun 70-an itu udah berhasil sama DDT. Tapi ternyata 3-5 tahun terakhir kami sebagai peneliti itu melihat udah mulai naik lagi. Oh, muncul lagi. Iya, jadi laporan-laporan dari para perusahaan pengendali hama tuh di hotel-hotel bintang 5 ada juga. Ada. Iya. Kutu busuk itu yang kayak gimana sih, Bu? Boleh diceritakan sedikit nggak? Yang kalau bahasa Sundanya tuh tumbila. Oh, tumbila. Iya, yang ngisapnya emang darah kan. Oh, mengisap makanannya darah di gitu. darah itu. Cuma dia bisa puasa selama 6 bulan. Oh, gitu. Jadi nggak makan sama 6 bulan karena disimpan. Oh, gitu. Apalagi tadi ada shelter ya. Iya, ada perlindungan. Ada lengkungan-lengkungan diranjang segala macam di hotel gitu yang ini betul. aman mereka ya. Iya. Dan itu tidak hanya di tempat tidur, juga bisa di lemari karena kan senang daerah celahan dan retakan. Oh, oke. Ya. Jadi kalau dia sudah berlindung, katakanlah teman-teman di industri perhotelan gitu ya, di tempat yang aman, disemprot atau apapun nggak hilang ya, Bu ya? Iya, karena harus dilihat juga dia kan masuk ke dalam ya. Sedangkan semprotan itu pasti ada jarak tertentu chemicalnya bisa ambil di sana ya. Nah, jadi biasanya ada teknik tertentu. Oke, makanya tadi perlu awareness dan kesadaran dari housekeepingnya ya. Dilekukan mana sih biasanya ngumpet itu perlu konsultan hama ya, Bu ya? Inspeksi. Sebetulnya kalau sudah ada knowledge ikut beberapa sendiri, gitu ya bisa jalan sendiri. Oke. Kayak gitu. Luar biasa. Cuman saya ingin nanya nih, Bu. Ibu tuh salah jurusan atau memang pengen ngambil jadi ahli hama? Apa yang melatar belakangi Ibu kok suka atau bukan suka ya? Saya nggak tahu suka atau tidak. Ibu jawab aja gitu ya. Masuk menjadi ahli hama, doktor bahkan associate profesor ya, dan peneliti hama. Itu kenapa sih, Bu, awalnya?
Mungkin terinspirasinya waktu S1 kan saya juga menangani peternakan juga. Oke. Nah, ternyata di peternakan itu hama lalat gitu, hama jenis-jenis lalat atau kumbang Frankie ada namanya gitu kan, yang memang Keren mengganggu. banget tuh kumbang Iya, namanya. kumbang Frankie gitu bahasa Dede aja lokalnya kalah namanya. gitu. Ini Oke, kumbang lanjut, Bu. Frankie gitu kan. Nah, itu mengganggu produktivitas. Nah, jadi saya ambil S3 di ITB dan ketemu dengan profesor yang memang ahli hama. Oh, oke, siapa, Dan Bu? Profesor Intan Ahmad. Oh, beliau Beliau ini banget ahli ya? hama baik skala nasional maupun internasional. Oh, gitu. Ya, Oke. yang memang menggeluti khusus di hama ini gitu, dan khususnya di hama urban. Oh, hama urban. Ada Ya. khusus juga hama Urban tuh ya? hama perkotaan, Hama perkotaan gitu yang ya. nyamuk, kecoa, Oh, tikus. itu ada gitu. khusus yang spesialis di sana ya? Ya, itu Oh, oke. artinya lebih banyak keluhan ke Penelitiannya orangnya kan. banyak di sana Ya, juga. Oh, betul. oke. Nah, jadi di situ makin digeluti, makin menarik. Bahkan nampaknya kita harus bantu para pengusaha, pemilik bisnis untuk tadi hama tuh nggak bisa dipandang remeh loh, karena operasional udah bagus, taunya reputasi jelek karena hama kan jadi hancur ya. Gitu. Jadi bisnis rumah sakit pun yang harusnya tempat orang sakit disembuhkan, Sangat sehat dan harusnya steril gitu ya. Ternyata bisa banyak tambah juga. sakit. Maksudnya ibu pernah ada case nggak? Iya, Rumah pernah ada sakit case. yang memang ada hamanya juga gitu ternyata? Iya. Oh, gitu. Dan ya kami melakukan kajian ya hampir di Indonesia ya. Rumah sakit itu artinya yang harusnya steril atau sehat, ternyata hama itu tadi datang juga nggak pilih-pilih. Karena ada tadi makanan, air dan tempat perlindungan. Nah, celakanya kalau di rumah sakit si hama-hama tadi membawa vektor penyakit kan. Oh, iya. Sedangkan di rumah sakit adalah surganya vektor. Iya, Karena jadi memang orang sakit dari di situ. satu pasien ke pasien lain, Ya. dari satu waste ke waste lain itu. Ya, betul. Oh, gitu ya. Makanya sebetulnya di rumah sakit harus zero pace kan. Ya, gitu ya. Tapi rumah sakit adalah suatu tempat yang aksesnya sangat terbuka. Iya siapapun ya yang besuk gitu ya. 24 jam, Semuanya. 7 hari. 7 hari. Gak Ya. ada tutupnya gitu kan. Nah, berarti oke. hama keluar masuk. Makanya harus diberikan tim di dalam. Jadi gak bisa ngandelin pest control terus. Karena oke. mereka pun tadi fungsinya hanya di satu step di treatment. Kayak Oke. gitu. Bu, hama itu bermutasi nggak sih? Artinya gini, ada kan ibu mempelajari hama nih dengan Prof Intan tadi ya. Gitu-gitu aja hama itu jenisnya nggak berubah atau seperti yang kita tahu ya virus kemarin yang COVID aja Ya, kan ada betul. varian apa bermutasi nggak hama itu? Istilahnya kalau di hama tuh resisten. Oh resisten. Ya, jadi kalau misalnya di alam itu sesungguhnya misalnya serangga itu ada yang resisten, ada yang rentan. Nah, tapi ada pemicunya kenapa yang resisten jadi lebih kuat nih, yaitu pestisida. Jadi semakin orang menggunakan pestisida tanpa melihat dosis yang benar, jadi ditambahin dosisnya, Iya. tambah nanti makin resisten. Artinya oke. makin kebal. Makin kebal. Yes, makanya kami sudah meneliti ratusan produk gitu di Indonesia untuk pestisida. Ya kita lihat memang ada beberapa yang sudah resisten. Nah itu kan mau dikasih berapa kali dosis juga, Nggak bisa jadi nggak ya? bisa. Bahkan di lab kami sampai ada kecoa resistennya lebih dari 1000 kali. Artinya dikasih 1000 dosis dia tenang aja nggak mati. Nah itu bahayanya di situ. Gitu, pentolannya berarti Pentolannya. ya. Gitu ya. Udah, Ya. Kalau nge-gym itu udah keker gitu ya. Betul. Oh, Jadi kalau gitu. pestisida dari luar negeri nih mau diedarkan di Indonesia, mereka nggak bisa pakai penelitian di luar negeri, harus penelitian di dalam. Harus Indonesia. Karena beda hewannya. Tadi yang kondisi resistennya berbeda. Walaupun sama-sama jenisnya gitu Walaupun ya. sama-sama kecoa, gitu. walaupun sama-sama nyamuk, harus pakai yang hewan di Indonesia. Harus pakai hewan Indonesia. Ya, karena Kalau tadi- gitu apakah nggak boleh pakai pestisida atau gimana caranya, Bu? Enggak juga. Jadi memang pengendalian itu kan ada yang pengendalian biologi pakai musuh alami. Oke. Misalnya tikus bisa pakai ular. Oh, Ya kalau oke. di sawah works ya. Tapi kalau di permukiman ya orang nggak mau lah ada di tebar ular gitu kan. Gitu nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Keinjak gigit malah ya. Ya, Oke. ada pengendalian yang non kimia yang nggak pakai kimia, artinya pakai simpen jebakan gitu kan. Itu bisa oke. di traps Itu gitu ya, manual, traps ya. manual. Oke. Lalu ada kimia pakai pestisida yang memang dikeluarin kalau populasinya tinggi. Karena tetap oke. ada resiko kan. Oke. Dan kenapa masyarakat senang pestisida? Karena cepat hasilnya, cepet ya langsung cepat langsung mati kelihatan gitu ya. gitu kan. Ah. Bahkan orang di fogging tuh
pengen ada asapnya, padahal ada Iya. jenis fogging yang keluarnya bukan asap, kabut. Oh. Tapi tapi kitanya ini udah di fogging apa belum ya gitu, kok nggak ada asap gitu Iya, kan. jadi Nah, merasa bayar itu nggak ada iya nggak ada gitu. hasilnya, padahal ada Oh, teknik gitu. yang judulnya pengkabutan, keluarnya emang kabut gitu. Tapi sama-sama insektisidanya bekerja gitu kan. Nah ini yang memang kita harus edukasi. Jadi pestisida itu bukan sesuatu yang ditakuti, tetapi menggunakannya secara bijak. Jadi hama tertentu cocok pestisida, ada yang enggak gitu ya mungkin ya Bu, atau kombinasi gimana? Lihat kondisi. Jadi sebetulnya pengendalian hama tuh site spesifik, tergantung daerah. Nah gitu ya. Misalnya saya penelitian dokter saya di lalat ya, selama 6 tahun tuh di ITB. Saya kumpulin lalat di seluruh Indonesia. Jadi lalat di Sumatera, misalnya di Padang misalnya, belum tentu sama seperti yang di Jawa Barat, di Bandung misalnya. Mau tuh disuruh kumpul Bu mereka? Iya. jadi saya Oh ambilin ya. Iya. Jadi Dalam kondisi hidup? dalam Atau pertama mati nggak apa-apa? enggak harus hidup. Oh harus hidup. Tapi dari step telur atau larva ngambilnya, terus kita pelihara Oh gitu. gitu. Ya, jadi saya balik lagi ke kenangan saya ngambil dokter. Oh gitu. Saya melihara lalat itu 6 tahun. Oh itu ada nangis-nangisnya juga karena susah kan ininya meliharanya. Bahkan udah ketemu formula kalau pelihara lalat di lab harus pakai susu. Susunya harus Denko pula. Oh harus susu tertentu juga Iya, gitu iya. ya? Karena mungkin kadang Makanannya itu? kandungan karena butuh protein kan. Oh Nah kayak gitu. Oke. Nah jadi kalau di alam kan lalat di mana aja ya, di tempat-tempat yang baunya menusuk gitu kan. Tapi kalau di lab tuh harus diperlakukan biar proteinnya cukup gitu Dan kan. harus dikandangin ya Bu ya? Harus dikandangin. Kalau enggak nanti kita tai lalat di mana-mana. Nah itu dia. Oke, Ibu meneliti ada berapa ratus lalat Bu dari seluruh Indonesia berarti waktu itu? Wah udah sampai sekarang kita punya Oh masih? masih karena kan penelitian tadi ada pestisida yang untuk lalat harus diuji gitu. Ada nyamuk ya, kita ini kecoa juga ada. Oke, jadi saya kepikiran Bu, boleh nanya nih Bu ya. Lalat itu katanya kalau nyemplung di air, ini menurut pemahaman saya, katanya hadis saya tuh. Iya. Hadisnya doib atau sahih ya. Iya. Dicelupin aja, dia ada penangkar racunnya. Gimana sih Bu? Boleh dijelaskan nggak? Sepertinya secara saintifik sih nggak seperti Oh, itu secara ya. saintifik nggak seperti itu. Yang jelas lalat itu baik sayapnya, baik proboscis atau mulutnya atau kakinya itu bawa banyak jenis bakteri. Oh gitu. Jadi sebaiknya kalau memang masuk nyemplung di air ya udah buang aja gitu ya. Udah terkontaminasi. Oh, bukan dicelupin karena ada penawarnya enggak gitu ya Bu Jadi ya. tambah banyak. Malah tambah larut nanti ya. Iya, gitu. betul. Gitu. Jadi enggak seperti itu ya Bu ya. Seperti itu karena memang mereka hama pembawa vektor penyakit atau sebagai vektor dari penyebab penyakit Oh gitu. Heeh. Oke. Jadi hama itu tidak ada mutan. Misalkan kecoa yang kepala 1 jadi 2 enggak gitu ya Bu. Tapi yang ada tuh resisten dan satu lagi apa? Rentan. Rentan tuh apa Bu tadi? Rentan tuh artinya dia karena tidak diberikan tidak di press oleh pestisida, ya dia cepat mati gitu kan. Oh, itu rentan itu memang yang normal gitu Yang ya. normal. Artinya kalau masih kena gitu. Oke. Yang resisten gitu. Nah bahayanya kalau ada di suatu restoran, di banyak tuh diberikan semprotan atau penggunaan pestisida, nah itu nanti makin kebal serangganya. Jadi semakin banyak dikendalikan sama kimia, bukan makin nurun, makin banyak. Iya. Ya. Kan kalau kita semprot aja gitu ya. Semprot yang itu lagi makin banyak lagi gitu. Iya. Tapi kan hama yang itunya mati ya Bu ya. Terus yang resisten tuh yang mana? Yang larvanya atau gimana? Enggak, jadi kalau misalnya yang dewasa, misalnya kita lakukan penyemprotan, lalu ada yang mati, knockdown, ada yang jatuh, ada yang enggak. Nah yang enggak gitu. bisa berkembang lagi, dia mah tenang aja orang. Cuma ibaratnya ada cipratan lah gitu, dia terbang lagi gitu kan. Makin banyak terbang lagi, makin kuat gitu ya. Makin kuat. Jadi jaggernya gitu. Nah itu dia, itu yang ditakutkan. Nah bagi perusahaan pestisida, resistensi ini perlu dipahami bahwa ntar produk mereka nggak efektif kan. Oh oke. Ya maka perusahaan pestisida selalu kami berikan informasi bahwa harus punya banyak stok yang beda-beda golongannya. Golongan tuh maksudnya golongan level? pestisidanya. Jadi Atau jenis pestisidanya, misalnya ada piretroid gitu, ya namanya golongannya. Lalu ada neonicotinoid lah jenis-jenisnya. Nah di Indonesia tuh banyaknya piretroid. Oh kebanyakan yang dipakai, itu, seragam kebanyakan hampir 80%. Oke, itu untuk apa Bu? Itu untuk sama mengendalikan Yang rentan hama. tapi? Enggak, semua. Oh, semua. Tapi dia kenapa banyak dipilih karena ramah lingkungan.
Oh, Nah, tapi gitu kan tadi konsep alasannya. resistensi kalau sebagus apapun pestisida, kalau dipakai terus-terusan, nah itu bukan malah bukan malah tambah bagus, Mhm. malah kurang. Karena tadi resistensinya Oh, udah cepat oke. adaptasi kan. Mhm. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya tangkap nih, pertolongan pertama kalau kita ingin mulai mengendalikan hama gitu ya Iya, di iya. lingkungan kita, entah di hotel, di industri, perusahaan atau apapun gitu ya, gudang, itu bukan langsung kita Oh semprot iya. dulu ya, Oh iya, tapi pahami dulu, Iya, awareness dulu yes. kasih, mulai cegah ya gitu, mengenal betul. yang habit-habit kita yang mengundang mereka datang Ya, mulai dijalankan dengan lebih betul. bagus itu ya Bu ya. Betul. Itu baru nanti kalau misalkan ternyata tetap ada yang muncul, kita tadi Baru. monitoring dan panggil pest control gitu ya. Ya, kalau Oh, populasinya tinggi. Kalau Makanya populasinya- kalau dilakukan dari pencegahan, itu kan bisa ditahan ya. Heeh. Nyamuk misalnya tikus nih jangan sampai masuk, berarti kan lubang-lubang harus ditutup gitu kan. Mhm. Nah, lalu sanitasinya harus dijaga dengan baik dan diinspeksi ini kira-kira ada apa. Nah, sehingga nggak dibiarin tambah banyak kan. Mhm. Tapi kalau suatu kondisi ini populasinya tinggi banget nih, harus segera. Oke, kita bisa kerjasama dengan pest control profesional. Tapi kalau bagian depannya udah kita jaga, kan nggak akan sampai tinggi. Oke. Sesudah itu monitor, kita nggak boleh lengah, karena hama tuh akan terus mencari cara kan. Oh, jadi kita tahu ya kapan dia Ya. tanda-tanda dia datang tuh Nah, apa gitu ya. Ada tanda-tandanya. Oh, gitu. gitu ya. Nah, itu kan akan bagi pemilik bisnis akan bisa menekan budget. Daripada pas udah ilustrasinya kalau udah kebakaran baru reaktif kan sayang ya. Iya, iya. Dan nggak mudah tadi. Kalau udah resisten, waduh Udah susah ya. udah susah. Oke, mungkin gitu. kalau pakai pest control gitu ya, obatnya pun mungkin bukan hanya obat ya, tapi mereka ada pekerjaan yang harus Ya, dilakukan betul. sehingga membongkar sarangnya segala macam pasti mahal ya Bu ya. Iya ya. Kayak Jadi gitu ya. Oke. dan itu pun perlu waktu ya. Hmm. Nah, maka kalau sudah ada tim in-house pest management sendiri, itu lebih cepat penanganannya dan bisa berkelanjutan. Kan yang penting Oh, berkelanjutan, gitu. Iya, iya, gitu ya. Karena hama ini nampaknya nggak bisa diberantas secara total. Dia pasti ada. Tapi kita tekan jangan sampai populasinya tambah banyak, ya seperti itu. Gitu. Oke. Ini teman-teman juga mungkin yang nonton ya pernah pasti. Kalau saya sering beli alat yang katanya itu ultrasonik atau apa Bu ya. Itu tiba-tiba katanya bikin kecoa linglung, bingung terus mati gitu. Kadang tikus juga. Itu benar gak sih Bu kayak gitu? Ya, jadi memang hama itu sebetulnya lebih cerdas ya. Misalnya tikus ya dikasih gelombang tertentu. Mungkin dia awalnya dia akan mengamati ini apa nih gitu. Oke. Nanti dia coba saya nggak apa-apa, udah jadi nggak efektif lagi. Oh gitu. Iya, karena dia akan belajar. Awalnya mungkin dia waspada ini barang baru nih, cobain ya gitu. Nah makanya kita dalam pengendalian tikus itu kan kalau masyarakat pada umumnya pengen yang langsung mati di tempat gitu kan. Si tikusnya pengen cari racun tikus yang bagus biar mati di tempat. Padahal itu kurang bagus karena yang matinya cuma dia doang. Sedangkan temennya si tikus yang lain akan lihat ini teman aku mati karena itu saya nggak mau. Nah itu pola belajarnya memang gitu. punya otak Ya, dia. sangat cerdas. Oh sangat cerdas Ya. ya tikus. Oh gitu. Ya, makanya pilihlah yang slow action. Yang 3-5 hari kemudian matinya. Jadi si tikus ini kan punya otorita, punya ketuanya. Jadi si pengikutnya itu terorganisir itu Bu ya? ya terorganisir itu. Oh gitu. Seperti- mereka seperti- memahami Iya, gitu ya. Seperti Oke. rayap, semut mereka kan ada ratunya gitu kan. Oh gitu. Ya ada semut pekerja, udah ada semut tentara istilahnya. Nah si tikus juga ada ketuanya dan otorita nih kalau di sini tikusnya yang mana nih yang oke. ini. Nah ini tuh mereka punya perilaku kalau makanan dibawain dulu ke ketuanya. Oh. Nanti makannya bareng. Oh gitu sampai Ya, gitu. jadi nanti slow action dengan racun atau umpan tikus. Kalau slow action matinya bareng. Oh gitu. Dan mereka nggak tahu matinya itu karena makan apa, karena tiba-tiba lama-kelamaan berangsur-angsur si organnya berdarah semua Oh gitu. dan tidak bisa dipelajari oleh si tikus yang hidup. Nah tapi kecenderungan masyarakat pengen yang cepat nih gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen tikus itu pasti kering gitu ya, pengen cari yang kering enggak. Atau suka ada hoax tikus itu cari air baru mati, yaitu mungkin tikusnya karena pas haus aja gitu. Gitu. Kayak berkelompoknya itu besar atau enggak sih Bu? Ya karena kalau di di sarang-sarang ya banyak. Oh banyak ya, dia ada satu ketua gitu ya? Iya Oh, ada oke. koloni-koloninya. Jangan, saya pikir
partai saja yang berkoalisi gitu ya. Jangan-jangan partai belajar dari tikus. Iya kayaknya gitu. Koalisi jadi besar sekali gitu ya. Ada ratunya, ada rajanya gitu ya. Emang betul seperti itu ya Bu ya? Itu kalau di Semu sama Rayap ada ratunya. Yang Oh, khusus gitu, Rayap ratu. Ya. Kalau Tapi kalau di tikus Cilesu, raja. ya ketuanya lah Cowok gitu pasti ya. Ya yang jantannya gitu kan. Wah, politik Indonesia banget nih ya. Iya, iya. Berarti kita tuh belajar kali ya dari. Iya, bisa jadi penodaan hama dong Bu kita ya. Oke, kita lepas dari itu ya Bu ya. Pertanyaan saya selanjutnya mungkin ke Ibu seperti ini Bu ya. Kalau kita bicara mengenai hama sebagai sebuah fenomena atau aspek yang mengganggu gitu ya. Sebagai pebisnis kan atau business owner itu tidak bisa lepas dari itu ya. Nah, kapan saya harus mulai ngobrol dengan konsultan hama nih? Ini bukan di rumah kemudian manggil konsultan hama, bukan itu ya Bu ya. Udahlah, kerjakan aja sendiri ya. Tapi kan sebagai bisnis punya kantor yang besar, punya gedung yang besar, perhotelan, rumah sakit yang harus higienis dan sebagainya, termasuk pabrik gitu ya, pabrik makanan itu kan besar. Betul. Tidak mungkin kita manggil pest control aja gitu ya untuk membasmi gitu ya. Tapi sejak kapan sih Bu, maksud saya mereka mulai engage dengan konsultan seperti Ibu nih gitu kan? Iya. Jadi mungkin saya akan melihat dari aspek industri bisnis food and beverage yang mereka tuh sangat ketat, nggak boleh F&B ya itu justru yang F&B. duluan. Oke. Karena itu penggunaan pestisida udah nggak boleh, Nggak karena boleh takut ya. kontaminasi. Nah itu harus dikerjain dengan tim sendiri. Karena pest control pun kesulitan kalau udah masuk ke industri food and beverage karena banyak syarat gitu kan. Iya. Nah, maka seharusnya para pemilik bisnis sudah mulai punya konsentrasi bagaimana punya tim pengendali sendiri di internal. Karena kalau di Amerika itu udah common. Udah umum ya Oh itu iya udah harusnya? common. Oke. Jadi mereka sudah ada tim khusus yang memang dia udah punya knowledge di sana, diberikan knowledge, skillnya yang bisa ngecek dari awal tadi dari inspeksi barang datang, bagaimana sampelnya dan juga bagaimana hama nih nggak boleh sampai dibiarin masuk gitu. Nah dengan adanya konsultan mungkin bisa dibuat di awal sebagai perencanaan. Oh jadi sebelum berkembang besar dan akhirnya kompleks rumit, udah terlanjur dapurnya gini mau gimana, lebih baik di awal ya Bu ya. Iya. Oke. Karena kalau sudah populasinya banyak, tinggi, ya pasti banyak kerugian ya. Ada produk yang dibuang karena nggak bisa diselamatin. Oke. Dan satu lagi mungkin nanti footage-nya kita gambarin yang ini ya. Oke. Kita pernah melihat berita gitu ya di luar negeri dulu gitu ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu gitu. Ada customer menemukan bagian tubuh dari binatang gitu ya. Itu dituntut itu sampai ratusan miliar gitu. Hanya di dalam satu porsi makanan. Dan itu diwajibkan untuk mengganti rugi ke customernya. Seserius itu di luar negeri ya Bu ya? Seserius itu. Okay. Karena apalagi kalau makanan itu kan larinya nanti ke kesehatan orang tersebut. Jadi dia punya di luar negeri itu hukumnya sudah clear dan harus dipatuhi dengan baik. Jadi kalau di makanan itu ada hama, ada kontaminan. Kalau hama itu berarti udah masih utuh ya gitu. Masih utuh. Ya dewasanya memang misalnya Okay. kecoa ya udah kecoanya merayap. Kalau kontaminan itu tadi bulunya aja atau sayapnya aja, tungkainya aja jadi masalah. Nah, itu seserius itu ketuntutan hukum. Oke. Nah, di kita mungkin lebih kepada udah viralin. Iya, paling Gitu ya kan? bangkrut gitu, tapi nggak ada ganti rugi. Saya belum lihat pernah ada ganti rugi itu, tapi di Amerika itu terjadi seperti yang berita tadi kita lihat tuh. Oke. Jadi kalau misalnya ada kasus itu, lalu mungkin dibawa orang nuntut, mungkin di kita pun bisa menang customer Harusnya itu. bisa. Emang udah ada perlindungan itu Bu ya di kita? Nah, kita kan perangkat hukum rasanya di Indonesia Iya. udah Biasanya cuma lengkap ya. YLKI akhirnya hilang Perlindungan gitu ya, gitu, perlindungan betul, gitu. betul. Tapi sejalan dengan waktu pasti itu akan terjadi juga ya di Indonesia ya Bu ya. Iya, makanya pemilik bisnis harus aware karena tidak hanya mengganggu bisnisnya, tidak mengganggu kesehatan kerja ya atau customer kan. Kalau misalnya tiba-tiba ada nyamuk kena di dalamnya ada vektor demam berdarah jadi sakit kan, juga penyebab itu. Dan juga tuntutan hukum. Iya, Bahkan pasti kalau itu. orang misalnya ke rumah sakit itu bisa dituntut rumah sakitnya karena orang bukannya tambah sehat malah jadi sakit. Pengunjung sakit,
pasien makin sakit itu bisa dituntut. Nah itu Oke. awareness itu bagi para pemilik bisnis harus mulai dibangun ya, dan tidak hanya memanggil ibu untuk jasa konsultasi pada saat kita mau mengendalikan hama ya, tapi juga mungkin ada training aja gitu workshop aja. Biasanya ibu lakukan itu juga? Ya betul, jadi edukasi melalui training yang kalau belajar sampai dokter ini kan 6 tahun ya lama ya. Lama banget. Nah ini saya dengan Profesor Intan membentuk silabusnya gitu 2 hari. Gitu. Kita berikan dasar-dasarnya dan bagaimana nih menjalankan tim in-house pest management tuh bisa caranya gini-gini. Dan khusus untuk urban terutama business owner ya atau pemilik perusahaan lebih banyak ke sana ya area ibu ya. Iya, karena kita ingin melindungi para pemilik bisnis itu supaya bisnisnya berkelanjutan, kan sayang ya betul, Pak. Betul. Seperti itu. Karena kalau pertanian kan kita sudah ada program-program pemerintah gitu ya untuk pengendalian pakai pestisida. Karena kalau di alam itu ya itu bisa pakai pengendalian biologis. Tapi kalau di permukiman kita kan nggak mungkin ya tadi ya tebar ular gitu untuk ini tikus gitu kan. Nah betul. Jadi harus dibantu tapi ternyata tidak hanya pestisida, itu hanya bagian kecil gitu. Hanya bagian kecil, padahal yang preventif itu jauh lebih penting untuk diimplementasikan dulu ya Bu ya gitu. Oke. Jadi hama itu memang kita kenapa mesti aware tadi ininya adalah kesehatan paling penting. Jadi satu nyamuk Aedes kalau bikin demam berdarah dan gak ketolong kan nyawa ya. Iya betul. Makanya kalau di hama urban ada yang namanya aesthetic injury level. Bagaimana batas ambang estetika satu ekor nyamuk harus diberantas karena dia bisa menyebabkan kematian. Itu apa ya Bu indikatornya bahwa kita tahu nyamuk yang mana yang berantasnya gimana caranya Bu atau gimana? Ya biasanya kita kan mengenal kalau ada pasien misalnya ini kena demam berdarah. Biasanya langsung dilakukan fogging kan. Nah karena kita melihat bahwa si nyamuk Aedes itu kalau ngegigit dia pindah-pindah, nggak bisa kenyang di satu orang. Oh gitu. Jadi kalau dia bawa virus dengue penyebab DBD, udah pindah-pindah, jadi gampang menularnya. Oh, karena gitu. Dibawa sama dia. Betul. Nah, yang seperti itu yang harus langsung dibasmi gitu ya. Oke. Lalu yang kaki gajah itu kan ada nyamuk kulex ya di daerah tertentu itu yang kakinya bengkak gitu ya. Nah itu dan malaria. Itu udah harus pokoknya kalau mau nggak mau. Betul. Tapi kalau di hama pertanian ada istilahnya economic injury level, batas ambang ekonomi. Jadi kalau 10% gagal panen dia udah nggak apa-apa daripada ngeluarin lagi biaya pestisida tinggi. Jadi masih ada gitu batas yang bisa ditolerir kalau di pertanian. Jadi fuso atau bukan ya? Fuso itu mungkin ada batas economic levelnya tadi ya gitu ya. Jadi 10% udahlah daripada ngeluarin lagi, yang penting udah keambil 90%. Itu bisa di pertanian. Nah pertanyaan saya gini Bu, ke pertanian ya, apakah 10% contohnya itu ya, itu di tanah milik satu orang atau satu daerah tertentu, gimana sih menentukannya, boleh tahu nggak? Karena kan tadi site spesifik ya, jadi misalnya kita ada suatu kawasan pertanian di area tertentu ya kita pasti melihat nih yang rusak sama hama, wah itu paling daerah segitu, tapi waktu sudah panen kan, sudah mau panen. Kalau ngebelanja lagi pestisida mahal kan, biasanya mereka sudah ada toleransi, udahlah nggak apa-apa, paling rusak segitu. Tapi gitu. Kalau hama permukiman, hama urban nggak bisa. Tadi urusannya nyawa, sama urusannya reputasi bisnis. Kalau ada satu kecoa, apalagi tadi ya makanan, cuma aduh bahaya banget. Biasa iya. Ya. Jadi tinggalin customer, apalagi ada tuntutan hukum ya Bu ya. Tuntutan hukum, reputasi turun. Kalau bicara hama, tadi kan Ibu bicara mengenai membantu awareness, kemudian jadi konsultan business owner. Ibu juga tadi sempat sampaikan kalau perusahaan pestisida juga harus konsultasi dong dengan Ibu, apalagi dari luar kan nggak bisa Anda pakai kecoanya luar atau tikusnya luar kan, harus lokal. Berarti Ibu ada layanan juga untuk perusahaan pestisida? Iya betul. Oh gitu, apa yang dilakukan? Jadi kalau perusahaan pestisida ini kami membantunya di bagian lembaga penelitian, pengujian. Pengujian ya. Pestisida yang akan diedarkan masyarakat harus mendapatkan izin dari pemerintah kan. Betul. Nah, bagus enggaknya harus diteliti oleh lembaga uji independen. Nah kami punya namanya IML Research yang memang menguji itu. Bahkan pestisida yang akan masuk ke Indonesia kita sering kerjasama sama Korea, dari produk dari Korea, dari Amerika, kita sering konsultasi. Karena pasar Indonesia kan besar ya. Besar banget, betul. Besar banget. Urbannya juga makin berkembang ya gitu ya. Jadi kalau mereka mau masuk Indonesia, mereka bisa konsultasi dulu. Nah kami punya penelitian panjang tentang resistensi. Mana sih pestisida yang di Indonesia sudah tidak sedang efektif. Karena nanti si pestisida itu bukan nggak efektif selamanya, bisa aja diistirahatkan dulu,
nanti pada waktu tertentu bisa dimunculkan. Maka perusahaan pestisida harus banyak stok lah istilahnya. Pas ini istirahat dulu, gitu. jangan dulu, nanti tambah banyak si ini dulu. Nah kayak gitu. Oh gitu, berarti mereka ya perlu konsultan lokal ya, seperti perusahaan ibu YMR Riset ya. Karena nggak mungkin peneliti dari Korea atau Jepang ya kan. Betul. Karena mereka tidak tahu area Berbeda. di Indonesia ya. Ya. Sementara ibu punya data resistance level atau selama ini riset seperti apa gitu ya. Iya betul. Oke, dan mereka harus memperbaharui terus gitu ya. Iya, jadi Oke. kami memang banyak penelitian ke sana karena itu sangat bermanfaat bagi rencana jangka panjangnya para perusahaan pestisida dan juga memberikan edukasi kepada perusahaan pest control bahwa nggak bisa nih pakai jenis yang seperti ini terus. Berarti kalau ada mereka masih punya pestisida tertentu yang sudah enggak ini, ya perusahaan pestisida harus menarik dari perusahaan pest control ya. Iya, iya. Menggantinya dengan Iya, betul. yang lebih manjur gitu ya. Iya. Jangan asal jual volume aja gitu ya. Betul nggak sih, Bu? Nggak nambah dosis Nambah gitu ya. dosis gitu ya. Kok ini si operator ngeliat kok ini kecoanya nggak mati-mati, tambahin dosisnya. Yang terjadi adalah tambah kebal, Tambah kebal ya. tambah resisten, tambah gitu. banyak gitu kan. Gitu, Nah, ya, itu ya. pengetahuan itu yang harus kami ini beri edukasi terus. Ternyata selain memang membantu business owner, membantu petani dan sebagainya, ini industri hama itu bisa jadi bisnis yang menggiurkan juga ya Bu ya. Iya, memang Gitu ya. sangat besar ya. Sangat besar. Jadi pestisida tuh istilahnya seperti bisnis kuliner, karena nggak ya? akan mati. Nggak akan mati ya. Ya, jadi pada data saat pandemik, bisnis yang lain down, pestisida tuh enggak. Jalan ya tetap Karena ya. seperti makanan kan. Iya. Ya, Semua orang hanya butuh itu. Betul, semua kalau enggak nanti gagal panen kalau di pertanian, kalau di permukiman banyak yang sakit. Tadi kan banyak nyamuk atau kecoa atau lalat ya. Karena mereka emang bawa penyakit. Jadi itu harus selalu ada. Nah, hanya kita edukasi penggunaannya nggak boleh berlebihan. Karena ada konsekuensi resistensi yang tadi. Oke, Bu boleh spill dikit nggak? Ini mungkin bukan hanya ke teman-teman business owner ya, tapi mungkin di rumahan juga sih. Ada nggak sih Bu hama atau yang dianggap hama binatang yang sebetulnya bukan hama atau mungkin hama tapi nggak perlu diberantas, nggak perlu dimatikan gitu ya, karena dia predator dari hama lain. Ada nggak sih yang seperti itu? Jadi kalau kacamata dari hama itu kan konsepnya di kita ya, di orang itu sendiri merugikan nggak nih? Jadi kalau misalnya di rumah saya ada 1-2 kecoa, udah nggak apa-apa lah gitu kan. Nah itu paling kita selalu edukasi kalau di perorangan atau individu itu adalah jangan sampai mengundang hama datang seperti nyamuk yang kita ngebiarin air tergenang. Jadi konsep air tergenang tuh di rumah banyak, misalnya di bawah kulkas. Oh iya itu Kan iya penampung ya. Biasanya biar nggak lebar kemana-mana betul. ditaruh. Oh gitu atau ya. talang-talang air. Talang air tuh Ya wah, kan? nggak kelihatan kalau talang air. Yang Di itu luar ya, ya. buat di luar. Gitu. Atau misalnya di rumah-rumah yang ada kolam atau daun yang lebar nanti. iya. Jadi konsep tergenangnya itu bukan kayak selokan yang gede Bukan ya. hanya got atau Ya, ini ya. betul. Yang Kenapa? kecil-kecil Karena justru juga ya. Betul, karena di situ ada nyamuk di fase larvanya di sana. Nah, disitulah sebetulnya kita perlu partisipasi. Nah, kenapa angka DBD di Indonesia nggak terus dari waktu ke waktu makin naik? Karena perilaku kita masyarakat. Oh perilakunya. Jadi kami pernah kerjasama dengan periset di Taiwan sampai 4 tahun. Mereka tuh tertarik datang ke Bandung karena melihat data di internet. Ini kenapa daerah sini gitu sampai ya. segitunya ya? Sampai segitunya. Ya, DBD-nya kok tinggi banget gitu. Nah, kita Dan berulang terus itu. dan berulang terus. Dan kita penelitian di suatu wilayah di Bandung itu 4 tahun dan kita melihat bahwa memang ada perilaku dari masyarakat kita yang tadi cuma bisa nyalahin pemerintah, ini ada ini lagi. Iya, gitu. nggak bener Padahal ada perilaku tadi membiarkan air tergenang. Jadi untuk bisa memberantas nyamuk, lakukan yang gampang yaitu no standing water. Jangan biarkan air tergenang di rumah dan di luar rumah. Jadi sebenarnya banyak yang dilakukan sendiri tanpa harus pakai pestisida. Itu bagian kecil lah. Terakhir kalau populasi tinggi gitu kan. Nah seperti itu sebetulnya di level individu. Level individu. Ya bisa melakukan itu. Dan sanitasi pasti. Sanitasi pasti ya. Sanitasi kan tidak bisa sendiri ya, itu harus bareng ya. Di rumah juga tadi no standing water itu kan tidak hanya satu rumah ya. Berarti kan lingkungan juga ya. Betul. Jadi kita kan punya budaya dari dulu tuh gotong royong gitu kan. Dengan bareng-bareng tiap hari Minggu. Itu sebenarnya perilaku yang bagus. Nah tapi kita memang harus terus menggalakkan hal itu karena
rumah kita aman nih dari hama, tapi tetangga kita bisa aja sanitasinya kurang, nyamuk bisa datang karena nyamuk kan dan lalat serangga terbang nggak bisa dicegah. Oh gitu. Jadi kita emang nggak bisa sendirian. Wah oke. Ya. Jadi saya khawatir nih, gotong royong itu kan orang-orang berkumpul ya kerja bakti. Begitu gotong royongnya hilang, nyamuk berkumpul, pesta gitu ya Bu ya. Pesta, betul. Ini zaman sekarang tuh orang mulai terkikis ya gotong royongnya, mengandalkan ya cleaning service kah, mengandalkan petugas kebersihan yang udah kita merasa bayar IPL ya kalau di komplek itu udah tenang, padahal kan mereka tidak akan sampai sana, cuma nyapu kebersihan umum di jalannya, padahal tadi kesadaran air tergenang atau apa sampai sanitasi segala macam kan harus kita ya, harus warga gitu ya, harus bareng-bareng. Jadi kita nggak bisa fokus hanya diri kita sendiri, karena tadi nyamuk bisa pergi, bisa terbang dari satu tempat lain, bisa ke bawah. Jadi ada suatu kasus dari restoran Waralaba di Indonesia, dia udah bagus pengendalian hamanya, tapi kenapa banyak hama di sana? Nah di radius tertentu ternyata ada tempat pembuangan sampah sementara. Nah itu kan migrasi lalat gitu, nyamperin makanan ya tadi kan salah satunya. Di sini ada makanan. Ada makanan, walaupun kita udah bersih ya. Betul. Maka pengendalian hama tuh harus sifatnya komunitas. Oke. Gitu. Luar biasa. Ibu Dr. Lynn, terima kasih banyak nih sharingnya. Ada yang ingin Ibu sampaikan nggak ke para business owner, pengusaha terakhir nih terkait pentingnya pest management, berarti ya bukan pest control ya, in-house pest management, dan apa yang harus dilakukan juga, seperti apa sih kalau misalkan ingin berkonsultasi dengan Ibu, mungkin boleh disampaikan Bu ke kamera sini. Jadi mungkin yang pertama tadi hama itu pengendaliannya tanggung jawab bersama. Lalu untuk para pemilik bisnis, tentu untuk menjaga kelangsungan bisnisnya, ingin segala sesuatunya dikendalikan seperti hama juga. Nah, selama ini paradigma yang langsung panggil pest control itu bisa kita lakukan, kita tekan budgetnya dengan membentuk tim pengendali hama internal atau in-house pest management. Dan caranya gampang, nggak perlu rekrut orang baru. Di situ ada orang maintenance, orang sanitasi, dilatih di situ. Jadi para pemilik bisnis bisa memberikan kesempatan pada karyawannya mendapatkan tadi edukasi itu. Nah, pada platform kami Ahli Hama memberikan edukasi seperti itu. Dan ini investasi jangka panjang bagi pemilik bisnis. Kita bekali, tapi nanti secara sustainable bisa melakukan tugasnya dengan baik. Oke, luar biasa Ibu Dr. Lynn. Terima kasih. Salam juga untuk Prof Intan. Semoga bisnisnya, risetnya juga membawa keberkahan dan bisa membantu pengendalian, terutama juga termasuk pemberantasan hama di Indonesia, khususnya di daerah urban. Terima kasih Bu, sekali lagi sukses selalu. Terima kasih.